Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين. أما بعد. Jemaah Masjid Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan kepada kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai taklim kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kita menjadi hal bisa kita amalkan dan kita sampaikan kepada keluarga di rumah dan lingkungan masyarakat terdekat kita. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اكرمنا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافيه. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التقوى. Baik Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pembahasan kita hari ini masuk di bab tentang riba. Masih dalam rangkaian kita buku kita tentang transaksi. Jadi ada bab dan subbabnya. Babnya terkait dengan bab jual beli ya, atau transaksi. Kemudian di subbabnya pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas terkait syarat rukun dan syarat jual beli. Kemudian pertemuan yang lalu kita juga sudah bahas terkait bab al-khiyar, bab tentang penjaminan, tentang pilihan mau melanjutkan atau tidak, mau meneruskan dengan bersyarat atau apa. Ini dua subbab yang sudah kita bahas. Insya Allah pada kesempatan hari ini kita masuk ke pembahasan subbab yang kaitan dengan kita. Dalam hadis yang pertama, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyampaikan hadis terkait dengan laknat. Ya, laknat bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat al-kilab riba, pemakan riba, kemudian wa mukilahu, yang memberi makan riba. Tapi pihak pertama orang yang memakan ribanya, wa mukilahu pihak kedua orang yang memberikan atau menjadi lawan dari transaksi riba. Bukan hanya dua orang yang bertransaksi langsung, tapi juga ada wakatibah, ada penulisnya, wasyahidaihi, dan dua saksi yang memberikan kesaksian atas transaksi itu. Dan Nabi kemudian mengatakan waqala hum sawahum. Hum ini artinya mereka. Jadi empat orang yang disebutkan, empat pihak yang disebutkan dalam hadis ini, hum sawahum, mereka kedudukannya sama, mendapatkan laknat dari Rasulullah SAW. Hadis ini disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, semoga Allah meridhai keduanya, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam hadis ke 1598. Sebagaimana yang sudah kita bahas sebelumnya,
Riba itu artinya adalah az-ziyadah secara bahasa, tambahan. Jadi semua tambahan itu bisa dikatakan kalau secara bahasa adalah riba. Oh, berarti kalau misalnya kita jual beli ada tambahan dari modal berupa keuntungan, itu riba bukan? Secara bahasa riba. Kalau kita minjemin duit kepada orang lain, kemudian pada saat mengembalikan pinjaman tersebut ada tambahan, itu riba bukan? Maksud riba secara bahasa. Karena ada tambahan dari pokoknya. Begitu juga dagang. Dagang ada tambahan berupa keuntungan atau margin dari pokok modalnya. Tapi apa yang kemudian dilarang dalam Islam? Ya, yang dilarang dalam Islam adalah tambahan yang dipersyaratkan yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Jadi ada tambahan ya yang dipersyaratkan oleh siapa? Oleh pihak pertamanya ini, tapi tidak sesuai dengan syariat Islam. Itu riba yang diharamkan. Nah, para ulama sepakat bahwasannya yang namanya riba itu adalah haram, sudah tuntas. Nggak ada ulama yang kemudian menentang tentang hukum riba ini. Karena sudah Allah pastikan itu. Ya ayyuhalladzina amanu ya ittaqullaha wa dzarul riba. Wahai orang yang beriman kata Allah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan segala sesuatu walaupun sifatnya kecil dari hal-hal yang transaksi ribawi ini. Jadi itu ayat yang paling terakhir terkait dengan status riba. Jadi sudah diputuskan keharamannya Allah Subhanahu wa taala. Karena memang riba ini diharamkan secara berjenjang, staging. Sama seperti ketika Allah mengharamkan tentang khamr. Khamr juga demikian. Allah haramkan itu tapi dengan bertahap. Kenapa? Karena memang masyarakatnya pada saat itu sangat gandrung dengan minuman keras, dengan khamr. Begitu juga dengan riba. Masyarakat jahiliyah pada saat itu sangat gandrung dengan apa namanya dengan transaksi ya ribawi. Bahkan salah satu inisiator di zaman itu ya pelaku riba di zaman itu adalah Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Kenapa? Karena memang Sayyidina Abbas ini termasuk paman dan sahabat Nabi yang alhamdulillah kekayaannya luar biasa. Beliau sebagai pebisnis, pedagang yang melakukan transaksi jual beli juga ke seluruh antero yang memang menjadi tujuan perdagangan. Jadi bukan cuma di Mekah, beliau melakukan perdagangan sampai ke Yaman dan juga ke Syam. Sehingga dari hasil usahanya itu beliau meminjamkan kepada orang lain yang membutuhkan. Tapi walaupun Sayyidina Abbas orang yang melakukan transaksi ribawi, riba di zaman itu tidak sedahsyat riba di zaman sekarang. Kalau di zaman Sayyidina Abbas, riba berupa pinjaman dengan tambahan itu dikasih tempo, Bapak Ibu sekalian. Kasih tempo seperti apa temponya? Kalau ada orang yang pinjam duit, saya pinjam dong 10 juta. Ditanya, mau dibayar kapan? 3 bulan lagi. Maka bulan pertama sampai dengan bulan ketiga itu tidak ada tambahan. Tapi ketika di bulan ketiga tidak dibayar, masuk bulan keempat agornya baru jalan. Nah ini yang disebut dengan riba Abbas.
pinjaman, ada tambahan, tapi nanti setelah waktu yang diperjanjikannya habis jatuh tempo dan si pelaku peminjam ini one prestasi, ya, nggak mau bayar ataupun belum bisa bayar di bulan keempatnya dia mendapatkan apa namanya denda tambahan, yaitu harus membayar casnya. Kalau tadi 10 juta di bulan keempat, maka ada tambahan dari pinjaman yang 10 juta. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis Jabir ini kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Rasul melaknat orang yang memakan, kemudian orang yang memberi makan riba, yaitu pelaku transaksi. Wakati bahu wasyahidaihi. Kemudian penulis dari transaksi tersebut atau perjanjian atau kontraknya wasyahidaihi. Yang menjadi permasalahan jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kalau ulama sudah sepakat tentang hukum riba, kemudian ini mau digeser, apakah transaksi yang dilakukan pada saat itu juga bisa diberlakukan atau dinamakan dengan riba terhadap transaksi-transaksi keuangan saat ini. Tapi ulama tidak sepakat bulat semuanya terkait dengan bunga bank. Apakah bunga bank ini termasuk riba atau bukan? Tapi mayoritas ulama di seluruh dunia dan juga lembaga-lembaga fikih internasional, ya termasuk Majelis Ulama Indonesia di dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa, itu menyatakan bahwasannya bunga bank adalah termasuk jenis riba. Sehingga Majelis Ulama Indonesia memutuskan, ya, bunga bank yang diberikan kepada penabung atau orang yang memiliki deposito atau giro itu termasuk jenis riba dan riba itu diharamkan. Itu pendapat Majelis Ulama Indonesia dan tercantum di dalam fatwa. Bukan cuma Majelis Ulama Indonesia, tapi juga banyak berbagai lembaga hampir di seluruh dunia itu menyatakan demikian. Sehingga mayoritas. Walaupun ada beberapa personal atau pribadi dari ulama, ya, yang menyatakan bunga bank itu bukan riba. Salah satunya adalah Syekh Ali Jum'ah. Ya, Syekh Ali Jum'ah ini salah satu eh, ulama di Mesir. Dia bilang bunga bank itu adalah konsekuensi dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak. Jadi kalau ada orang yang pinjam untuk usaha, maka itu adalah bagi hasil. Begitu juga orang yang menitipkan uangnya di bank ketika dipakai oleh bank untuk diinvestasikan, maka itu termasuk bagian dari hasil. Itu salah satu pendapat ulama, ya, yang termasuk ulama sendiri lah, Syekh Ali Jum'ah. Walaupun tidak banyak jumlahnya. Tapi kalau kita melihat kembali kepada praktek yang terjadi saat ini, maka apa yang dilakukan saat ini itu tidak jauh berbeda dengan riba yang dilakukan, baik riba abbas maupun riba fadl dan riba nasiah yang disampaikan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dicari ilatnya, Pak, alasan hukum kenapa bunga bank itu masuk dalam kategori riba, karena ilat hukumnya, alasan hukumnya sama, ada tambahan
dari pinjaman, dan itu dipersyaratkan pada saat orang minjam maka dia harus mengembalikan dengan ini apa namanya kita bisa lihat jelasnya dalam hadis-hadis yang terkait dengan riba dan hubungannya dengan bunga tambahan atas pinjaman. Nanti namanya mau bunga, mau apa lagi namanya, uang, pokoknya namanya bisa berubah-ubah. Nah ini yang kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nanti mendekati akhir zaman itu ada orang yang minum khamr tapi namanya bukan khamr. Jadi minum-minuman yang memabukkan namanya bisa jadi bukan khamr tapi disarukan. Dan begitu juga ada orang yang bertransaksi ribawi tapi namanya bukan riba. Bisa jadi namanya bermacam-macam. Ada uang provisi, uang fee misalnya, atau biaya apalah, biaya administrasi. Tapi intinya sama sebetulnya. Cuman namanya aja yang berbeda. Itu Nabi sudah highlight, ngasih garis bawah, nanti menjelang akhir zaman ada orang yang minum khamr tapi namanya bukan khamr. Bisa jadi namanya bir peletok. Walaupun itu nggak masuk ya. Ada orang yang disarukan. Ada yang disebut dengan bir 0% misalnya. Disebutkan 0%. Padahal masih ada kandungan alkoholnya misalnya. Ya. Jadi disarukan seperti itu nanti di akhir zaman. Begitu juga dengan riba. Ada yang makan riba tapi namanya tidak terang-terangan disebut. Ini semua masuk dalam kategori yang dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kata baginda Nabi dalam hadis tadi yang disampaikan oleh Jabir bin Abdullah, ada kata la'ana. La'ana ini maknanya adalah menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu, menjauhkan dari kasih sayangnya Allah. Tanya Imam Nawawi dalam Syarah Muslim menjelaskan laknat itu termasuk dalam dosa besar. Karena tidak mungkin orang yang dilaknat ketika melakukan sesuatu kecuali memang perbuatan itu adalah perbuatan dosa yang sangat besar. Banyak tuh Rasulullah mengatakan la'an Allah, Allah melaknat atau la'an Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maka ini termasuk dosa yang oleh para ulama dimasukkan minal kabair, dosa-dosa besar. Ada 4 yang terlibat di dalam hadis ini. Ini cuma hanya gambaran, tapi kita bisa melihat nanti siapa saja sebetulnya yang terlibat langsung. Kalau yang 4 ini adalah pihak-pihak yang terlibat langsung di dalam transaksi ribawi. Akil riba, orang yang memakan atau menerima riba. Peminjam yang mengambil tambahan. Mukilahu, orang yang memberikan riba, orang yang memberikan pinjaman. Atau kalau kita bisa disebut dengan kreditor dan debitur. Kreditur dan debitur. Itu kalau dalam transaksi di lembaga keuangan. Wakatibahu, yang mencatatkan. Mencatat ini baik secara formal maupun non formal. Kalau formalnya berarti ada satu profesi yang masuk nih. Siapa? Notaris ya. Notaris itu kan mencatatkan semua kontrak, perjanjian, akad. Nah, kalau memang transaksinya di dalam ada riba, maka dia termasuk yang melakukan pencatatan transaksi. Bukan cuma di perbankan, bisa juga di pegadaian. Misalnya. Kan pegadaian modelnya juga sama. Menggadaikan barang, dapat pinjaman uang, kemudian mengembalikannya pakai tambahan. Atau dalam eh, transaksi yang kita lakukan gadai misalnya. Kalau di Sumatera Barat katanya banyak nih. Orang eh, pinjam uang kemudian menjaminkan sawahnya. Emang nggak dimintain tambahan sih atas pinjamannya, tapi sawahnya digarap.
sawahnya dipakai ditanami oleh si pemberi pinjaman. Maka ada hasil yang diperoleh walaupun si pemberi pinjaman uang ini nggak minta tambahan atas pinjaman tersebut, tapi sawah yang digadaikan itu dipakai di tanam ini, bahkan bisa dipanen menghasilkan. Bukan cuma sawah, bisa jadi ketika orang butuh uang, menggadaikan mobil atau motornya ke kendaraan. Kemudian misalnya motor yang digadaikan, motornya dipakai buat ngojek, dapat manfaat nggak? Dapat manfaat. Maka manfaat itu termasuk bentuk riba yang jelas. Nah, kalau ada apa namanya ada dokumentasi pencatatan maka yang catatnya masuk dalam pihak yang terlibat dalam transaksi ribawi. Wasyahidaihi. Nah ini juga hati-hati kalau kita diminta sebagai saksi. Kita tanya dulu saksi apa nih. Kalau saksi pernikahan monggo. Tapi kalau saksi untuk akad kredit jangan. Kita diajak sama teman kita. Gue jadi saksi ya. Saksi apa? Saksi gue mau ngambil kredit nih di bank. Oh nggak usah jangan nanti masuk dalam kategori ini. Di penutupnya kemudian Rasul mengatakan sawaun. Semua pihak yang sengaja dan terlibat dalam transaksi ini maka sama dalam dosa walaupun perannya berbeda. Nah, muncul nanti pertanyaan, gimana kalau satpamnya, satpam security yang menjaga tempat untuk transaksinya? Karena ada kantor cabang, ada kantor pusat dijagain supaya aman transaksinya, ya, nggak ada orang yang mengganggu. Apakah satpam security termasuk di dalam pihak yang terlibat atau enggak tuh? Pertanyaan lainnya kalau OB-nya gimana OB-nya? Apa namanya office boy-nya? Ya. Yang lainnya, misalnya ada tukang parkirnya, masuk enggak dalam pihak yang terlibat? Para ulama di sini berbeda pendapat. Kalau yang disebutkan ini kan pihak yang terlibat secara langsung. Mungkin banyak kaitannya bagaimana dengan pihak yang tidak terlibat secara langsung. Mayoritas ulama memasukkan semua yang terlibat dalam transaksi, baik langsung maupun tidak langsung, maka dia termasuk pihak-pihak yang. Oh saya nggak terlibat, cuma saya jadi vendornya ngapain interior. Ada satu bank konvensional mau buka kantor cabang, oh saya jadi kontraktornya, ngebagusin bangunannya, menghias interiornya, ya itu terlibat nggak? Sehingga orang tertarik untuk masuk ke kantor cabang itu. Nah, para ulama memasukkan semua yang terlibat dalam transaksi ini, maka sawaun, mereka sama. Mau office boy-nya, mau security-nya, satpamnya, tukang parkirnya, ya, mau yang menyiapkan ruangan kantornya supaya bagus, nyaman dan lain sebagainya, mayoritas ulama sukan sawaun, mereka sama dalam dosanya, tapi perannya aja yang berbeda. Nah, dalil lain selain apa ayat hadis tadi yang sudah kita sebutkan, kata Allah wa ahallallahu al-bai'a wa harrama. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Ayat ini potongan terakhir dari statement ketika orang-orang musyrikin Quraisy mengatakan innamal bai'u mislul riba. Jual beli itu nggak ada bedanya sama riba kata orang kafir zaman itu. Jadi kata mereka, ya sama-sama dapat untung kok. Saya minjemin duit kan apa namanya kalau nggak ngambil keuntungan ya rugi saya gitu.
Begitu juga dagang kata mereka. Makanya orang kafir di zaman itu mengatakan innamal bai'u mislul. Jual beli itu sama aja sama riba, sama-sama ngambil untung. Tapi statement Allah di bagian terakhir ayat itu mengatakan wa ahallallahu bai'a wa harrama. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan. Kenapa? Karena kalau dalam jual beli itu ada lawannya. Ya, ada barang yang ditransaksikan, diperjualbelikan. Sedangkan dalam transaksi ribawi tidak ada uang yang jadi objek. Uang menghasilkan uang. Itu inti utama dari transaksi riba. Jadi nggak ada nilai ekonomis yang berputar, nggak ada produksi yang diperjualbelikan, nggak ada produk, ya. Produk yang diproduksi yang diperjualbelikan. Beda dengan jual beli. Kalau jual beli kan orang mendapatkan keuntungan karena ada barang yang diperjualbelikan, dia mendapatkan margin keuntungan dari modal pokok yang dia punya. Di statement akhir Allah memberikan statement. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini tadi sudah kita jelaskan korelasi hadis tersebut dengan konteks kekiniannya. Mana sistem perbankan konvensional di situ ada bunga bank, ya ada interest yang tetap dan disyaratkan di awal. Bahkan lebih lebih dahsyat kalau riba Abbas kan ada waktu menunggu dulu nih 3 bulan nggak bayar, 6 bulan nggak bayar misalnya sesuai perjanjian, lalu agotnya muncul. Tapi kalau bunga bank sekarang orang tanda tangan kontrak, tanda tangan akad itu langsung agotnya jalan, dihitung dengan bunga harian. Jadi tetap ada ada manfaat yang diambil walaupun hitungannya jam atau hari. Maka ada bunga harian di situ. Nah ini eh, di kita MUI itu sudah final mengeluarkan bunga bank itu bentuk interest dan termasuk riba nasiah. Majma' Fikih Islami yang di Jeddah dan di Riyadh tidak sama. Jadi Majma' Fikih Islami ini ada dua. Ada yang di Jeddah dan ada yang di Riyadh. Yang di Jeddah itu kumpulan dari negara-negara OKI. Jadi para ulama yang tergabung dalam OKI, Organisasi Konferensi Islam, para ulamanya itu tergabung di situ. Kalau kepala negaranya di dalam OKI-nya, para ulamanya di Majma' Fikih Islami. Di sejalan apa yang dikeluarkan oleh Majma' Fikih Islami dengan fatwa Komisi Fatwa MUI yang di kita. Nah, pegawai bank yang menulis kontrak dalam transaksi bunga itu tetap termasuk kategori riba. Ya, bila sadar dan akadnya berbasis. Tentu sadarlah orang bikin perjanjian, klausul-klausul akad itu pasti dengan kesadaran. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, Bapak Ibu, kemudian profesi keuangan modern. Ya, termasuk tadi selain notaris ada akuntan dan saksi kontrak yang mengatur pinjaman berbunga. Itu semua masuk dalam. Walaupun ada sebagian kecil ulama nih ada pengecualiannya jika pekerjaannya murni jasa teknis yang tidak membantu atau terpaksa dan berusaha keluar. Ini ada kata kuncinya Pak, berusaha keluar. Maka ada rukhsah, ada keringanan sementara menurut sebagian kecil. Karena belum ada kerjaan lagi. Yang ada cuma itu. Jadi ada madarat kalau dia seandainya tidak bekerja di situ, ada madarat anak istrinya eh, akan menghadapi kesulitan hidup. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan. Kan kadang ada kalau kita ikut beberapa pengajian itu terlalu keras banget. Ente harus keluar. Hari itu juga disuruh keluar. Orang yang kerjaannya di lembaga keuangan termasuk pajak dan ada ulama ustadz-ustadz kita itu yang mengartikan pungutan liar itu dengan pajak. Karena dia mengartikan pajak itu adalah pungutan.
harus keluar karena itu penghasilan haram. Nah, ada sebagian kecil fuqaha ahli fikih yang memberikan keringanan. Kalau belum ada alternatif, yang bertahan dulu. Jangan sampai menimbulkan madarat yang lebih besar. Apalagi kalau sudah ada tanggungan keluarga, anak sekolah, biaya hidup, dan lain sebagainya. Nah, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada produk-produk ekonomi yang dihasilkan dan apa namanya basisnya adalah ribawi. Ada kartu kredit berbunga. Kalau kartu kredit lebih tepatnya dia sama dengan riba atas. Ya, kalau kita nggak bayar jatuh apa namanya kalau kita bayar sebelum jatuh tempo itu nggak kena cas, nggak kena bunga. Tapi kalau sudah lewat waktunya baru kita dikenakan. Ya, coba kalau bagi yang punya kartu kredit dicek. Itu ya Pak Yulis ya. Kalau misalnya jatuh temponya tanggal 1 nih, sebelum tanggal 1 kita udah bayar, nggak kena. Oh, paling membership ya, kena ya. Ya, ada juga yang nggak ngebebasin ya. Jadi begini, nah, orang-orang yang eh, bisnisnya kartu kredit itu berdoanya semoga kliennya telat bayar, karena biar dapat tambahan, Pak. Pinjaman online juga, apa pinjaman online itu kalau di Shopee, di Gojek itu suka ada pinjaman. Ya, ditalangin dulu pembayarannya nanti setelah kita ngambil talangan pinjaman pengembaliannya kena bunga. Ya, sekarang banyak di aplikasi-aplikasi itu, termasuk yang aplikasi ilegal. Ya. Itu OJK apa namanya mencabut izin aplikasi-aplikasi seperti ini banyak banget ya. Pinjol-pinjol yang ilegal tuh. Kalau pinjol ilegal berarti nggak ada izinnya dari OJK. Tapi ada juga yang pinjol legal itu juga banyak yang dicabut izinnya semua. Obligasi surat berharga atau surat utang negara, nah itu juga termasuk yang di dalamnya ada transaksi ribawi. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran ibrah untuk umat? Kenapa Rasulullah SAW sampai begitu keras menyatakan la'ana Rasulullah SAW? Kenapa? Karena Islam melakukan sadud zariah. Untuk jangan apa suatu yang preventif, pencegahan, menutup seluruh celah riba, bukan hanya pinjaman dan pemberi agar apa agar sistem ekonomi kita bebas dari kezaliman. Makanya Allah mengatakan orang yang transaksi ribawi itu ya takhabbatuhu syaitanu minal mas. Sama seperti orang yang kemasukan setan. Ya takhabbatuhu syaitanu minal mas. Orang yang dikejar-kejar debt collector itu karena transaksi ribawinya ada bunga-bunganya itu Masya Allah stres. Ada yang bunuh diri kan ibu-ibu misalnya suaminya nggak bertanggung jawab akhirnya dia pinjam ke pinjol bank keliling kalau di Jawa Barat ada bank emok ya di Jawa Barat itu. Nah kalau setiap hari didatengin sama debt collector orang yang nagih utang itu stres juga gitu. Bahkan banyak kejadian debt collector yang penagih utang dengan bahasa-bahasa kasar itu akhirnya dieksekusi sama sama orang yang ditagihnya. Tapi yang kasihannya yang nelpon siapa, yang datengin siapa, akhirnya ngedatengin kena ketiban hulu. Ada kejadian seperti itu. Nasabah satu bank dihubungi sama kantornya nih, ya lagi bahasanya udah kayak bahasa kebun binatang. Oh kamu nanti saya sebarkan beritanya nggak punya utang apa punya utang nggak dibayar-bayar. Ke semua nomor telepon yang tercatat di HP-nya. Oh, pokoknya bahasanya menyakiti. Nah, ketika ada datang ke rumahnya, akhirnya karena sudah memuncak, itu kemarahannya, akhirnya debt collector yang datang itu dieksekusi. Dimasukin ke dalam drum besar, kemudian disemen. Akhirnya juga susah ketahuan tuh, ya. Langsung mati di situ. Nah, ini Islam menutup celah
hal yang seperti itu. Kemudian ada etika pekerjaan, mencari nafkah itu harus halal. Meski gaji, kalau orang misalnya gajinya gede banget kerja di bank, tapi nggak setiap yang kerja di bank itu gajinya gede. Seperti itu kecil Pak di bank. Driver, kecuali kalau ada lemburan. Kalau ada lemburan, OB, security, keamanan, ya, itu eh, apa namanya lemburannya yang gede. Tapi gaji pokoknya CS, teller, apalagi sekarang teller sama CS Bank itu dibatasi. Ada kontraknya 3 tahun, setelah 3 tahun out, nggak diperpanjang. Itu sistem-sistem kapitalis yang terjadi di tengah-tengah kita. Kasihan gitu. Apa namanya teman-teman teller yang suka ngelayanin kita di teller itu terus Fortuna itu dibatasi masa kerjanya cuma 3 tahun. 3 tahun kalau masih muda. Kalau dia pindah-pindah bank 3 tahun cuma jadi teller, pindah lagi ke bank lain jadi teller, tiga tambah tiga tambah 9 makin tua. Sekarang sistemnya kontrak terus. Udah gitu persyaratannya susah lagi. Tinggi badannya harus sekian, wajahnya harus good looking, ya. Enak dilihat. Ya, jadi CS, jadi teller itu harus good looking, harus glowing wajahnya gitu. Makanya dikasih itu ada tunjangan kecantikan, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau tugasnya di teller, di CS itu ada tunjangan kecantikan. Buat apa? Buat make up wajah, buat minyak rambut, ya, supaya nggak kelihatan kering. Nah, jadi apa namanya? Kadang menggiurkan, tapi kenyataannya tidak sesuai. Yang gede itu apa? Yang mulai direksi, komisaris. Komisaris nggak ada kerjanya, tapi gajinya tetap jalan. Ya. Kemudian tiap tahun dapat tantim, Pak. Dapat tantim. Ini yang membuat BUMN kita juga rugi terus, kerja datang kadang sebulan sekali, ngawasin juga enggak, kemampuan enggak ada, kemudian jadi komisaris. Dapat tantim miliaran, dapat gaji, kalau diakumulasi tahunan miliaran. Nah ini makanya alhamdulillah sekarang ada lembaga-lembaga keuangan syariah walaupun belum sempurna. Ya, lembaga keuangan syariah SDM-nya juga kadang ya karena SDM-nya ini kan dari perbankan konvensional juga, dari asuransi konvensional juga, artinya bercampur. Yang ada di kepalanya apa ya konvensional. Ya, sekarang tuh bukan aib lagi ketika orang pindah-pindah dari konven ke syariah, syariah ke konven. Kalau dulu aib banget. Sekarang itu dianggap sebagai profesi biasa. Mantan dulu direktur di salah satu bank syariah, kemudian diangkat jadi direktur utama di bank konvensional. Biasa kayak gitu. Nah, ini kan menjadikan apa ya, semangat syariahnya hilang. Orang tuh makan duit riba itu jadi biasa. Bapak Ibu sekalian, terakhir dari hadis ini adalah fihi dalilun ala anna al-mu'awanata ala al-maksiyati maksiyatun. Jadi siapapun ini menjadi bukti bahwasanya siapapun yang menolong terhadap sesuatu yang maksiat maka itu adalah kemaksiatan. Artinya siapapun yang menolong terwujudnya transaksi ribawi walaupun hanya mencatat, menjadi saksi, menghitung akuntansinya, membuat laporan keuangannya masuk dalam lingkaran dosa besar. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Dan kesimpulannya hadis Jabir ini, maka semua pihak yang sengaja mendukung transaksi dari dosanya sama, ya walaupun perannya berbeda. Makanya harus menghindari produk keuangan yang berbasis benar, memilih profesi yang tidak menjadi bagian dari rantai ribawi, dan membangun alternatif ekonomi syariah yang betul-betul nih. Karena sekarang walaupun ada lembaga keuangan syariah tapi masih perlu disempurnakan. Ya alhamdulillah lah. Malah yudraku kulluhu la yudraku.
Yang nggak bisa kita apa namanya lakukan semuanya, jangan ditinggalin semuanya. Apapun yang kita bisa lakukan, lakukan. Nah, dalam hadis Bukhari, Bukhari juga meriwayatkan yang sama tapi bukan dari Jabir. Bukhari itu meriwayatkan dari Abi Juhaifah. Jadi kalau kita lihat ternyata dari Nabi itu ada cabangnya hadis ini. Yang satu diriwayatkan oleh Jabir, yang satu oleh Abu Juhaifah. Hadisnya sama, ya, tentang siapa yang terlibat dalam ekosistem ribawi ini. Nah, ini menunjukkan bahwasanya eh, hadis yang terkait dengan jaringan ribawi ini bukan hanya diriwayatkan oleh satu sahabat, tapi ada beberapa sahabat, ya, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Jabir dan juga yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Juhaifah, sama semua. Eh, dan ini juga menjadi penegasan. Jadi kalau dalam hadis Bukhari itu walaupun diulang, ini jalurnya berbeda, menandakan keharaman itu bukan sekedar teknis, tapi prinsip pokok. Oke, sampai sini ada yang mau didiskusikan? Ya. Nah, di ini sebenarnya kita kalian kebetulan lewat dari saya kalau apa definisi kebenaran saya ya mereka itu memberikan nisbah ya di hasil Nisbah bagi hasil. hasil ya jadi fair ya Ya. karena sebaiknya kan kita dia nggak menentukan jumlahnya berapa ya berapa ya dari sana ya kalau prinsip kita ya baginya 80 gitu ya saja bulan itu 800. Yang saya tanyakan ini Ustaz, kita kan nggak tahu peruntukan penggunaan dananya buat apa. Kan itu kan nanti dia pinjamkan kepada siapa, apa ya, kita kan nggak tahu ya. Itu yang kedua Ustaz, kemarin itu karena apa dia juga Kan itu. EGP ya, itu yang lewat-lewat kita kan. Apa, uh, surat utang negara saja atau apa ya, pokoknya suku, pokoknya namanya suku saya, pokoknya di saya. Menarik Ustaz, dia menawarkan angkanya berapa yang dapat 10%. Setelah saya cari, teratur lagi saya karena ini karena kan kalau suku ini kan menawarkan kira di 80-20 dia benar-benar sangat mau kita kasih kan namanya kupon ya. Kupon. Karena tapi kupon karena dibagi di empat kan jadi dibagi itu. Nah, ada beberapa ulama yang mengatakan ya apa namanya uang bersama aja kayak bunga sebetulnya. Karena kan udah ditetapkan angkanya. Nah, itu gimana saya tahu bungkusnya saya ya saja. Iya. Kalau yang tadi pertama ya sebelum masuk akal ya. Ini ya cuma saya nggak nyaman di luar apa usaha. Ya, kalau terkait dengan produk kayak tabungan, deposito, giro, itu kan ada yang akadnya cuma sekedar titipan. Titipan itu dalam bahasa fikihnya wadiah. Jadi kita punya dana, titipin ke bank nih. Yang penting aman. Uangnya nggak dimakan rayap. Beda kalau kita simpen di bawah kasur atau di celengan bambu, itu bisa jadi rusak dimakan waktu cuaca dan lain sebagainya. Kalau kita titipkan uang itu di bank, karena kita menitipkan maka kita nggak dapat apa-apa. Itu kalau akadnya titipan atau wadiah. Ada lagi orang yang niatnya memang ingin mendapatkan bagi hasil dari tabungan, deposito, dan gironya. Maka akadnya akan berubah, akad investasi. Tuh. Bagi hasilnya dari mana? Dari uang yang kemudian dikelola oleh bank untuk dikembangkan. Makanya bank apa namanya memberikan atau bekerja sama dengan pihak-pihak yang punya usaha dan juga berbagi hasil. Kalau bank syariah itu sudah dikasih apa pakem, nggak boleh melakukan penyaluran
investasi kepada para pengusaha yang objek usahanya haram. Dulu pernah Pak di salah satu bank itu DPS-nya melarang memberikan pembiayaan kepada pabrik kepada pengusaha untuk membeli pengering tembakau, untuk membeli mesin pengering tembakaunya. Jadi setelah dipotong-potong itu kan dijemur, dikeringkan, sampai di press itu DPS-nya Dewan Pengawas Syariahnya melarang. Kenapa? Karena sudah spesifik tembakau yang dikeringkan pakai mesin yang mau dibeli pakai uang bank itu akan didistribusikan ke pabrik rokok. Makanya DPS-nya tidak membolehkan Dewan Pengawas Syariah. Karena kalau menurut pendapat jumhur, rokok itu dihukumi statusnya haram. Walaupun MUI masih setengah-setengah mengharamkan rokoknya. Rokok itu haram untuk ibu hamil dan anak-anak aja. Akhirnya DPS-nya nggak boleh itu. Begitu juga ada peternakan, mau beli lahan lumayan gede, berapa hektar gitu di daerah Banten sana. Ternyata selidik punya selidik, ternyata peternakannya peternakan babi. Akhirnya nggak jadi tuh, nggak di ACC sama Dewan Pengawas Syariah. Walaupun cuma mau beli tanah, tapi peruntukannya buat perluasan peternakan babi. Nah, jadi untuk objek pembiayaannya juga sudah dibatasi hanya yang halal, tidak boleh yang haram. Nah, mekanisme nanti dia dapat untuk bagi hasil dari mana? Dari pendapatan investasi itu. Dapat sekian, maka ini apa namanya? Kemudian dibagi untuk pengelola, untuk banknya sekian, untuk nasabah sekian. Nah, nanti untuk nasabah sekian itu dibagi ke banyak nasabah. Dapat dari pendapatan. Beda dengan konvensional. Kalau konvensional dibagi berdasarkan uang yang ditaruh di bank. Jadi berdasarkan pokok nasabahnya. Banknya untung nggak untung, pokoknya saya dapat 6%. Beda dengan di bank syariah. Bank syariah kalau nggak untung ya nasabahnya nggak dapat bagi hasil. Kalau untungnya kecil, ya distribusi bagi hasilnya juga kecil. Gitu. Jadi ada aspek keadilan di situ. Ya. Kalau di konvensional enggak, banknya enggak untung, kewajiban memberikan bunga itu wajib. Dari mana? Terserah bank, pokoknya nasabah dapat bunga. Jadi yang membedakan kalau kita di instrumen tabungan, deposito atau giro, ya, keuntungan di konvensional dan di bank syariah. Nah sekarang terkait dengan surat berharga. Surat berharga kalau di bank apa di dunia konvensional itu namanya bisa obligasi, bisa surat utang negara, ada SPSN, surat berharga SPN ya bukan SPSN, SPN surat berharga nasional gitu kan, atau surat berharga negara. Kalau di konvensional itu basisnya adalah bunga semua. Berapa yang kita taruh di situ bunganya sudah ditentukan. Ya. Beda dengan di syariah. Di syariah itu sekarang namanya sukuk. Dulu sempat dinamakan dengan SBSN dan obligasi syariah. Ternyata praktek obligasi itu lain. Obligasi itu pinjaman. Terus surat utang kan namanya juga surat utang. Rakyat ngutangin kepada negara. Jadi dikasih kompensasi. Nah, sukuk ini, Pak Julius, apa namanya, akadnya beda-beda. Kalau menggunakan akad ijarah, kuponnya fix, gitu. Kuponnya fix. Dapat misalnya 8%. Iya, syariah. Syariah. Jadi sama-sama ada kupon. Gitu. Sama-sama di konvensional ada kupon juga. Kuponnya fix. Nah, makanya kalau kita mau menempatkan dana di suku, harus melihat akadnya. Karena kalau dia akadnya mudharabah, investasi,
dia dapatnya floating, gitu. Nggak ada fix. Tapi kalau akadnya ijarah sewa, maka dia akan fix dapat kuponnya. Tuh. Nah, ini membedakan di sukuk. Sukuk itu bisa dengan berbagai macam jenis akad. Nah, kalau akadnya akad bagi hasil, dia biasanya bagi hasilnya floating, beda-beda setiap bulannya. Tapi kalau menggunakan akad ijarah, dia fix dapat kuponnya, udah ditentukan sebulannya misalnya 6 atau 7%. Itu yang membedakan. Jadi kalau ditanya, oh sama ya dengan pulpen kuponnya, bisa iya, bisa tidak. Tergantung skema dari sukuk tersebut. Kalau sukuk retail yang diterbitkan sama Kementerian Keuangan, itu rata-rata akadnya ijarah, akadnya sewa. Sewa atas apa nanti? Sewa atas aset negara yang disewakan itu, ya, sehingga dia mendapatkan keuntungan yang fix, makanya kuponnya fix. Tapi kalau kita ikut sukuk di corporate, misalnya diterbitkan oleh bank, itu harus hati-hati tanya dulu. Bisa jadi akadnya bukan ijarah, tapi mudharabah. Kalau mudharabah, uang yang kita investasikan di situ, kemudian usahanya merugi, bisa jadi pokok modalnya juga hilang. Modal pokoknya bisa hilang, modal investasinya. Makanya harus hati-hati juga, harus detail ditanya. Nah, itu kalau ditanyanya sama enggak? Ya bisa sama, bisa enggak. Tergantung akadnya. Jadi rata-rata sukuk retail yang diterbitkan Kementerian Keuangan itu rata-rata akadnya tidak sewa, sehingga kuponnya fix. Rata ya, bukan semua. Bukan semua, hampir semua Pak. Kuponnya berbeda, kuponnya beda-beda hasilnya yang diterima. Bulanannya bisa jadi karena kalau dia akadnya mudharabah itu bagi hasilnya bisa jadi floating. Iya, fluktuatif. Nggak semua. Sebagian besar ya. Sebagian besar iya. Iya, iya. Oh, nggak kupon. Penerimaan per bulannya tuh selalu sama. Nggak selalu sama. Kadang rendah, kadang tinggi. Ya, kadang rendah, kadang tinggi. Iya, betul. Itu berarti bisa jadi akadnya pakai mudharabah. Kalau yang fluktuatif gitu. Tapi kalau yang akadnya pakai sewa ijarah itu sudah fix bulanannya. Nah, makanya ketika kita mau beli suku itu harus nanya, harus memastikan di akadnya. Allah, ya silakan. Kayak negara saat ini kan kita tahu bahwa Indonesia ini punya utang banyak. Banyak, sebutannya bunga gitu. Kayak kita bayar bunganya aja 600 triliun gitu. Itu bagaimana prosesnya di dalam, ya, apakah ulama tidak jadi konsekuensi kepada si ulama ini gimana nih kayak gini nih kan kadang-kadang rakyat nih rakyat iya, kalau negara pinjaman luar negeri itu kan satu pintu lewat Kementerian Keuangan. Siapa yang memutuskan? Ya tim ekonominya Kementerian Keuangan yang ditunjuk oleh Presiden kan. Pinjaman itu buat apa? Dipakai buat biaya-biaya negara gitu kan. Dan repotnya kalau biaya-biaya negara itu ternyata disalahgunakan. Bahkan dulu utang-utang swasta Pak di luar negeri itu akhirnya jadi beban negara. BLBI itu kan, ya kasus-kasus bank-bank swasta yang pada tutup itu kan. Kemudian pengusaha-pengusaha yang punya pinjaman luar negeri itu kan ujung-ujungnya akhirnya jadi beban negara. Karena ada pada kong kali komisi. Iya, sekarang itu ya, ini juga lewat FDP saya ya. Jadi ada petinggi bank itu pengen nasabahnya, jangan. Pengen apa? Ini nasabahnya yang minjem duit. Kan, jangan.
ini lagi ini wah akhirnya lama-lama akhirnya berkelok-kelok akhirnya kenapa akhirnya kenapa Nah, orangnya udah meninggal meninggalnya kapan 6 bulan yang meninggalnya setahun yang lalu tinggal setahun yang lalu tapi pencairan dananya tahun dari yang lalu zamannya jadi sekali ternyata dari yang BUMN banyak pemain besar karena apa ada ribuan orang meninggal itu dijadikan ini nasabah nasabah. jadi kan bank itu selesai itu kan ada namanya non performing loan ya yang tidak itu yang contoh dicadangkan lah ya oh ini bakal nggak bakal bayar lah ini ya biasa lah ya Ah, di pokoknya ada yang namanya CKPN CKPN atau cadangan BI checking kalau dulu. nah Pencadangan. pencadangan Pencadangan. pokoknya kan pencadangan dari ada kan orang-orang ini ngambil pencadangan itu Ustaz. Jadi dibuatlah debitur-debitur apa fiktif-fiktif ini, apa debitur fiktif ini. Nah, ya, seperti yang kita lihat kan terakhir benar kata Ustaz ya, proses pembunuhan kepala cabang BRI itu katanya punya otorisasi untuk ini apa namanya mendistribusikan seperti itu. Jadi ya mohon maaf untuk kata Ustaz mungkin kasus riba ini apa tuh menghilangkan kezaliman. Jadi kalau lihat dari dua kasus ini orang mati mengumpulkan KTP yang dijadikan nasabah sama satu lagi itu proses daripada yang untuk transaksi ini dijalankan pas iya rencananya nggak diurus kan cuma takut cuma jangan kepo orang ya jadi ya udah Jadi makanya memang kemarin dia bilang bukan pembunuhan berencana ya memang nggak berencana membunuh cuma takut ya cuman yang jangan kepo jangan memang agak mengkhawatirkan lembaga-lembaga keuangan itu mau perbankan, mau asuransi, mau multi finance, lembaga pembiayaan itu walaupun sudah high regulated diatur sedemikian detailnya dengan regulasi, tapi ada aja celahnya untuk fraud. Bagian IT, Pak, itu mudah ngumpulin yang sen di belakang koma itu. Itu terjadi, Pak. Bagian IT itu cuma ngumpulin uang-uang yang di belakang koma itu. Kan kita suka ngitung tuh, ada sennya kan. Itu fraudnya itu tindakan kriminalnya penyalahgunaan uang yang di belakang koma. Coba kalau nasabahnya jutaan, dari yang koma dapat berapa dia? Dan itu terjadi dan didapatkan. Eh, karena teman-teman di perbankan itu harus achievement targetnya untuk pembiayaan kredit, maka dia pun membantu mencari nasabah walaupun tidak membutuhkan. Kata nasabahnya saya nggak punya laporan keuangan, udah kami yang bikinin deh. Gitu. Dibuatin RAB-nya, dibuatin laporan keuangannya, sehingga cairlah. Gitu. Padahal si nasabahnya nggak butuh-butuh amat, tapi si karyawan banknya butuh target tercapai supaya eh, apa namanya KPI-nya bagus, performance ya, performance dia sebagai karyawan bagus, makanya banyaklah kong kali kong kerjasama. Bisa jadi tadi nasabah yang udah meninggal pun KTP-nya dijadikan sebagai nasabah. Itu satu sisi. Kemudian kalau misalnya macet, NPL-nya tinggi, non performing loan, nah itu ada yang namanya CKPN, pencadangan. Pencadangan itu ada yang 100% dari nilai kredit, ada tergantung nanti ininya apa levelnya. Nah, uang-uang pencadangan ini juga terkadang jadi objek untuk fraud juga, untuk penyalahgunaan. Ini luar biasa kalau di lembaga keuangan. Belum lagi di asuransi. Wah, asuransi jiwa, asuransi umum, sama juga begitu. Banyak celahnya, banyak juga pemainnya. Bukan cuma di level karyawan, di level direksi juga sama. Saya pernah salah satu dirut Bank Syariah itu pernah curhat. Sejak dia namanya disebutkan dalam RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham,
dia disebutkan ditetapkan sebagai direktur utama. Nggak lama dari itu masuk ke WA-nya, nelpon, tolong dibantu ya, ini ada proposal, macam-macam tuh. Yang WA, yang nelpon itu pejabat Pak, anggota dewan, pejabat di Pemda, di kementerian, banyak proposal yang diajukan. Jadi stres juga dia. Saya doain saya ya, kata dia. Ini saya belum apa-apa aja udah banyak orang yang ngancem lah, minta lah, dibantu lah. Itu bahasanya macam terkait baru itu yang terkait Kementerian Keuangan menggelontorkan 200 itu apakah sama dengan BLBI ini? beda Pak, beda. Jadi baik perbankan maupun pemerintah itu menaruh dana di Bank Indonesia. Jadi ketika misalnya ada pinjaman ada apa, itu ditaruh di giro Bank Indonesia. Bank Indonesia kemudian menginvestasikannya ke bisnis derivatif. Gitu. Dari situlah kemudian pemerintah dapat bunga dari Bank Indonesia atas apa namanya penempatan-penempatan dana. Pemerintah nempatin di BI kemudian menempatkan lagi di instrumen-instrumen bisnis, dapatlah bunga. Tapi tapi itu nggak ke bisnis real Pak, nggak menyentuh masyarakat kecil, mainnya di pasar modal derivatif. Nah, inisiatif Menteri Keuangan yang baru daripada rakyat nggak bergerak nih, inflasi terus naik, daya beli masyarakat melemah, lebih bagus duitnya itu kemudian ditarik dan dibagikan ke bank-bank BUMN. Supaya apa? Tersalurkan untuk mikro, untuk UMKM. Dibagilah ke bank-bank plat merah. Yang bingung sekarang bilang plat merahnya. Ya, biasa saja kan. Bank plat merah ini mau menyalurkan kemana? Ada resiko kan? Dia bayar bunga tetap ke pemerintah, tapi dia bingung nyalurin duitnya kemana. Kalau ke kur itu seringkali macet gitu. Nah kalau nyari nasabah yang premium itu rebutan. Sementara kewajiban kepada pemerintah yang ngucurin dana tetap jalan, dia nyalurin uang untuk mendapatkan dana kreditnya juga susah dalam kondisi seperti ini. Makanya sekarang yang pusing atas kebijakan Menteri Keuangan itu ya direktur-direktur bank itulah yang dapat kucuran dana. Bukan. Kalau BLBI kan karena bank-bank swasta itu kekurangan likuiditas, kekurangan uang. Kalau ini di bank-bank pemerintah uangnya udah cukup, bahkan berlebih, diguyur lagi pakai uang, tambah bingung. Kalau BLBI dulu swasta, swasta nggak punya duit supaya banknya tetap jalan, disuntik sama BI. Nah, suntikan dana BLBI ini kemudian dibawa kabur. Iya, berarti kalau saya sekarang nggak berani nyoba di swasta nggak berani ya. Enggak. Itu jadi termasuk pinjaman luar negeri juga begitu. Itu kebijakannya dari Kementerian Keuangan dan tim ekonominya Presiden. Rakyat kena timbang dulu nggak bisa jadi. Tapi kita nggak berdosa atas pinjaman berbunga yang dilakukan oleh negara. Kan, Ini kita saya berpikir mikro. Kita supaya kita tidak kita salurkan aja. Bunganya nggak diambil itu. Jadi diambil, tapi kita salurkan. Oke. Hmm. Gini Pak, bisnis lembaga keuangan itu kan bisa jalan kalau ada dana. Tuh.
Kalau kita menaruh uang di bank konvensional, berarti eh, pool of fund-nya, dana yang terkumpul di bank itu semakin gede nggak? Makin gede. Otomatis kalau semakin gede, dia bebas ekspansi untuk melakukan bisnis. Dan ini terjadi di BCA. Kadang orang tanya, BCA tuh bunganya kecil ya, ringan ya. Karena banyak orang yang nabung di situ, deposito di situ. Maka pool of fund yang dia punya itu dana yang dia kumpulkan besar. Sehingga dia berani memberikan bunga yang kecil pada saat memberikan kredit. Nah, kebalikannya sama bank syariah. Bank syariah itu dana yang dikumpulkannya kecil. Tapi beban untuk bagi hasilnya itu besar. Nah, kalau kita tetap membantu memperbesar dana yang dikumpulkan oleh bank konvensional, maka bisnis ribawinya itu makin kuat dan makin besar. Walaupun kita apa namanya nggak ngambil bunganya tapi diinfakkan, disedekahkan. Nah, infak dan sedekah dari hasil ribawi itu mandub tertolak karena Allah menginginkan untuk infak sedekah itu yang halal dan thayyib. Kalau kita bahasanya mungkin oh saya sedekahin deh, nggak masuk gitu. Kalau uang di bank yang Mm-mm. bagaimana? Kalau uangnya juga kita salurkan pada Beda kalau misalnya Bapak punya tabungan, punya deposito gitu di bank syariah. Dari sisi akad, akadnya berdasarkan prinsip syariah. Dari sisi bisnis, insya Allah bank syariah itu menyalurkan pembiayaannya ke bisnis yang halal. Sehingga bagi hasil yang diperoleh itu pun dari pendapatan, ya, bukan berdasarkan pokok dana nasabah. Nah, ini yang membedakan. Jadi kalau Bapak punya tabungan deposito di bank syariah, itu bagi hasilnya halal, Pak. Itu boleh dimakan, boleh diambil, boleh disedekahin. Beda dengan yang di konvensional. Wallah, kira cukup insya Allah ya. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, makasih banyak sudah bersamai di taklim subuh kita. Insya Allah kita akan membahas di kesempatan yang akan datang beberapa hadis tentang riba yang masih ada di sub bab riba dari Kitabul Buyuk, kitab tentang transaksi. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.